Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Astagfirullahalazim, Dirga, wanita yang kamu bilang bodoh itu adalah wanita yang sekarang membuat anakmu hidup, bentak Pak Basir. Dialah yang paling tahu bagaimana Aira hidup selama ini, bagaimana perjuangannya untuk terlihat pantas di sisi Ibrahim, dan perjuangannya mempertahankan rumah tangga demi Yusuf. Pak Basir tahu Dirga kini tengah terpuruk, namun dia pun tidak ingin keterpurukan anaknya membuat dia buta mata hatinya. Tidak ingin amarahnya semakin menjadi, Pak Basir pun pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dan sama seperti Pak Basir, Ibu Rahel pun merasakan kekecewaan yang sama. Namun ia ingin meluruskan pikiran anaknya yang sudah bengkok ini. "Atas dasar apa kamu mengatakan Aira itu bodoh dan Ibrahim bunuh?" tanya Ibu Rahel dengan suaranya yang begitu lirih, mengisyaratkan seolah dia sudah lelah dengan semua ini. Sang menantu koma, cucunya butuh sentuhan seorang ibu, dan kini Dirga malah memperkeruh keadaan. Dan ditanya seperti itu, Dirga terdiam. Apalagi saat melihat wajah lelah sang ibu. Dia tahu ayah dan ibunya sudah mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Ibrahim tidak tahu jika saat itu Aira sedang hamil. "Apa kamu pikir di dunia ini ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri?" tanya Ibu Rahel lagi. "Dan Aira, kenapa dia bodoh? Apa karena pendidikannya? Apa karena latar belakangnya yang dari keluarga tidak mampu?" Ya Allah, Dirga, pikiranmu sempit sekali. Apa kamu pikir kita lahir langsung sempurna? Ibu bahkan jadi buruh cuci keliling sebelum ayahmu sukses seperti ini. Pekik Ibu Rahel, kini sudah pecah air matanya. Aira adalah seorang ibu dan sama seperti dirinya. Saat Dirga mengatakan Aira bodoh dan tidak pantas merawat anaknya, hatinya berdesir nyeri, seolah kata-kata itu pun disematkan untuknya. "Jika kamu tidak rela anakmu diasuh oleh Ibrahim dan Aira, ambil, tapi jangan sekalipun kamu kembali lagi pada mereka dan meminta bantuan." Setelah mengatakan itu, Ibu Rahel pergi. Ia menangis, menyayangkan ini semua. Ia sungguh tidak menyangka diamnya Dirga selama ini ternyata menyimpan kebencian yang begitu mendalam pada Aira dan Ibrahim. Dan mendengar ucapan sang ibu, Dirga membatu. Mendadak pikirannya kosong begitu saja, gamang dengan semuanya, Aira dan Ibrahim. Dirga kembali menyelam isi hatinya, meresapi semua ucapan sang ibu dan ayah. Di sudut hatinya, dia pun membenarkan semua ucapan itu, namun entah kenapa dia ingin mengingkarinya. Baginya, Ibrahim dan Aira harus berpisah. Bersatunya kedua orang itu membuat dia benci. Astagfirullahalazim, gumam Dirga. Ia menjambak sendiri rambutnya, mencoba mengurangi rasa sakit di kepala yang membuatnya frustasi. Dulu saat Aira pertama kali datang ke rumahnya, Dirga ingin acuh pada wanita itu, namun air mata dan wajahnya yang luguh membuat dia tidak bisa mengacuhkannya begitu saja. Dia bahkan tidak rela wanita selemah Aira selalu disakiti oleh Ibrahim. Perasaan ingin melindungi Dirga muncul begitu saja. Bahkan andaikan saat itu Aira benar-benar berpisah dengan Ibrahim, dia akan jadi orang yang berada di barisan paling depan untuk melindungi Aira. Tapi seperti orang bodoh, Aira malah kembali lagi pada suaminya, membuatnya kecewa dan benci. Dirga sadar dulu dia memang menaruh rasa pada Aira, dan karena perasaannya yang terungkap itulah membuat dia benci.
Sampai akhirnya dia bertemu dengan Adisti dan memulai hidup baru, coba mengacuhkan Aira dan mencoba mencintai Adisti sepenuh hati dan makin membenci Aira sampai mati. Hingga akhirnya semua ini terjadi. Adisti koma dan anaknya malah diasuh oleh Aira. Dirga bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam ruangan sang istri, duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang dan menatap lekat wajah sang istri yang kini dicintainya meski dengan setengah hati. Sayang, bangunlah, bangun, dan kita rawat anak kita bersama-sama, ucap Dirga. Ia menggenggam erat salah satu tangan istrinya, menciumnya dengan lembut, menunjukkan semua ketulusan. Duduk di sana pun tidak membuat pikiran Dirga tentang Aira menghilang. Dalam hati dan otaknya terus berkecamuk, beradu tentang memikirkan wanita itu. Aira yang kini mungkin mendekap anaknya erat, sampai akhirnya terlintas satu pemikiran di dalam kepalanya. Mungkinkah Allah membuat semua ini terjadi karena ingin Dirga merubah pemikirannya tentang Aira, bahwa Aira bukanlah wanita bodoh seperti yang selalu ia yakini selama ini. Malam hari di rumah Ibrahim. Malam ini adalah malam pertama anak Dirga dan Adisti menginap di rumah mereka. Aira dan Ibrahim menyambut antusias. Mereka berdua bahkan sudah menganggap anak itu seperti anak mereka sendiri. Ibrahim memang tidak menyukai Dirga, namun bukan berarti dia membenci anak itu. Melihat tubuhnya yang begitu lemah dan raut wajahnya yang melas membuatnya iba, lalu ingin memberikan yang terbaik untuk bayi mungil ini. Sayang, dia belum diberi nama. Bagaimana jika kita beri nama sendiri, biar tidak bingung memanggilnya siapa? Usul Aira. Kini Aira sedang menyusui si jabang bayi, sementara Ibrahim memangku Yusuf yang sedang asik menoel-noel tangan sang adik. Boleh juga sayang, tapi hanya panggilan untuk kita berdua saja, karena yang berhak memberi nama anak ini adalah kedua orang tuanya, jawab Ibrahim, dan Aira mengangguk. Jadi siapa namanya? Tanya Aira, menatap penuh harap dengan kedua netranya yang berbinar. Ibrahim yang melihat itu pun tersenyum, merasa lucu dan gemas sekaligus. Lalu berpikir sejenak, memikirkan kira-kira nama apa yang cocok dengan bayi laki-laki ini. Bagaimana jika Nusa? Oke, sahut Aira cepat. Ibrahim bahkan sampai mengelus kepala sang istri saking gemasnya. Jam 9 malam, mereka semua mulai terlelap. Aira dan Ibrahim pun menidurkan Yusuf di antara mereka. Ada Nusa di rumah ini membuat mereka tidak ingin Yusuf merasa kasih sayangnya berkurang. Maka mereka pun akan lebih memperhatikan anaknya ini. Yusuf sebagai kakak dan Nusa sebagai adik. Kini Yusuf masih menyusu dengan Aira sambil tidur bersama, sedangkan Ibrahim tidur menghadap anak dan istrinya. Nusa pun sudah terlelap nyenyak di dalam boks bayi. Sayang, bagaimana jika besok aku sendiri yang jemput bapak dan ibu? Tawar Ibrahim. Dia pun terus mengelus sayang kepala sang anak yang sedang bersarang di dada ibunya. Mendengar tawaran sang suami, Aira tersenyum dengan sangat lebar. Tapi aku tidak tega jika Mas Ibra pergi sendiri. Kalau begitu, aku akan pergi bersama Pak Amir. Pak Amir adalah supir keluarga mereka. Benar, tidak apa-apa, tanya Aira memastikan, dan Ibrahim menganggukkan kepalanya dengan yakin, tidak ingin niat baik mereka ini tertunda terlalu lama.
Melihat anggukan sang suami, Aira pun langsung menarik kerah baju suaminya untuk mendekat dan lalu mencium bibir suaminya sekilas. "Kenapa bentar sekali?" keluh Ibrahim, dan Aira pun terkekeh. "Yang lama nanti, tunggu ada ibu dan bapak, jadi Yusuf ada yang pegang." Keduanya terkekeh pelan dan Ibrahim langsung menggigit hidung istrinya pelan.